Selanjutnya, saya di sini akan mempresentasikan jenis-jenis motivasi belajar dan teori-teori motivasi. Yang pertama, jenis-jenis motivasi belajar. Dilihat dari sumbernya, motivasi belajar ada dua jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik, yang kedua, motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari seseorang itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Misalnya, seseorang siswa belajar dengan giat karena keinginan sendiri untuk memahami suatu materi. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul karena adanya bantuan dari orang lain. Misalnya, dia mau mengerjakan PR karena mendapatkan ancaman dari gurunya. Selanjutnya, menurut Davis dan Newstrom, motivasi yang mempengaruhi tingkah laku seseorang termasuk belajarnya terdapat 4 pola. Yang pertama, motivasi berprestasi, yang kedua, motivasi berafiliasi, yang ketiga, motivasi kompetensi, yang terakhir yaitu motivasi berkuasa. Selanjutnya, teori-teori motivasi. Morgan dan kawan-kawan pada tahun 1986 mengemukakan 4 teori motivasi, yaitu teori drive, teori insentif, teori opponent process, dan teori optimal level. Yang pertama, teori drive. Teori ini digambarkan sebagai teori dorongan motivasi. Selanjutnya, teori insentif. Berbeda dengan teori drive. Teori ini digambarkan sebagai teori pull atau tarikan. Selanjutnya, teori opponent process. Teori ini mengambil pandangan hedonistik tentang motivasi, yang memandang bahwa manusia dimotivasi untuk mencari tujuan yang memberi perasaan emosi senang dan menghindari tujuan yang menghasilkan ketidaksenangan. Yang terakhir yaitu teori optimal level. Menurut teori ini, individu dimotivasi untuk berperilaku dengan cara tertentu untuk menjaga level optimal pengembang kaitan yang menyenangkan. Selanjutnya, terdapat Elliot dan kawan-kawan pada tahun 1996 mengemukakan 4 teori motivasi yang saat ini banyak dianut, yaitu teori hierarki, kebutuhan Maslow, teori kognitif Brunner, teori kebutuhan berprestasi, dan teori atribusi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut teori ini, orang termotivasi terhadap suatu perilaku karena ia memperoleh pemuasan kebutuhannya. Selanjutnya, teori kognitif Brunner. Kunci untuk membangkitkan motivasi bagi Brunner adalah discovery learning. Siswa dapat melihat makna pengetahuan, keterampilan, dan sikap bila mereka menemukan semua itu sendiri. Selanjutnya, teori kebutuhan berprestasi. Elliot menyatakan bahwa individu yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi adalah mereka yang berupaya mencari tantangan, tugas-tugas yang cukup sulit, dan ia mampu melakukannya dengan baik. Selanjutnya, teori atribusi. Teori ini bersandar pada 3 asumsi dasar. Pertama, orang ingin tahu penyebab perilakunya dan perilaku orang lain. Kedua, mereka tidak menetapkan penyebab perilaku mereka secara random. Yang ketiga, penyebab perilaku yang ditetapkan individu mempengaruhi perilaku berikutnya. Yang kelima, teori operant conditioning Skinner. Perilaku dibentuk dan dipertahankan oleh konsekuensi. Selanjutnya, yang terakhir, teori social cognitive learning. Orang belajar berperilaku dengan cara mencontoh perilaku orang lain yang dianggap berkompeten yang disebut model. Cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.